Ya, tidak hanya lembaga survei LSI DNIJA saja, kami juga akan hadirkan hasil hitung cepat Pilpres 2024 oleh Indikator Politik Indonesia. Total suara masuk adalah 99,20%. Kita lihat bersama, yang unggul yakni paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, perolehan 58,03%. Kemudian disusul oleh Anies Muhaimin 25,36% dan juga Ganjar Mahfud 16,61%. Ini total suara masuk sudah 99% lebih. Sebelumnya LSI DNIJA sudah 100% ya. Ini rilis versi quick count. Ya, kalau tadi versi quick count dari lembaga survei, pemirsa berikut real count KPU dengan suara mencapai 54,91%. Hasilnya adalah Prabowo Gibran mendapatkan 57%, sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencapai 24,98%, diikuti oleh pasangan Ganjar Mahfud berada di angka 18,02%. Ini hitungan resmi dari KPU, angkanya terus bergerak. Pemirsa juga bisa memeriksa langsung di situs pemilu 2024.kpu.go.id. Semua tertera, semua transparan secara jelas. Penghitungan suara real count Pilpres 2024 terus dimutakhirkan KPU dengan perolehan terbaru. Prabowo Gibran memperoleh 56,97% suara. Ya, sedangkan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebesar 25,02%. Lalu Ganjar dan juga Mahfud MD di posisi ketiga dengan perolehan 18,01% suara. Real count ini pemirsa sekali lagi masih sementara, masih terus bergulir angkanya dengan jumlah suara yang sudah masuk dengan angka tadi ada 52,51%. Akankah hitung cepat dan juga real count ini memiliki hasil yang sama pada akhirnya? Selain itu kami juga akan membedahnya bagaimana pertarungan suara para capres-cawapres di berbagai wilayah ya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, via Zoom, dan juga di studio ada Direktur LSI DNIJA, Mas Ardian Sopa. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Kita langsung ke Mas Ardian Sopa, suara masuk sudah 100% tadi LSI DNIJA. Apakah nanti bisa dipastikan bahwa hasil dari quick count, hitung cepat ini tidak akan beda jauh, nggak akan meleset dari real count versi KPU? Kalau menurut pengalaman kita melakukan quick count bukan hanya kali ini saja, bahkan dari pemilu Pilpres pertama pasca reformasi 2004. Dan pada waktu itu juga hasilnya itu mirip ya, mirip dengan hasil KPU. Kemudian juga 2009, kemudian juga 2014, dan terakhir 2019. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan hasil quick count kita di hari pencoblosan itu dengan hasil KPU yang diumumkan katakanlah nanti 1 bulan kemudian, itu ada selisih 0,22% saja. Ini yang Pilpres kemarin ya? Pilpres yang kemarin. Sehingga dengan itu kami meyakini bahwa inilah data yang memang itu juga nanti tidak jauh beda dengan hasil KPU. Termasuk juga kalau misalnya kita lihat dari hitung yang dilakukan oleh KPU ya, tadi sudah ditampilkan datanya, itu pun dalam angka-angka yang mirip, baik untuk pasangan nomor 2, nomor 1, maupun dengan pasangan nomor 3. Jadi selama metodologinya benar dan lain sebagainya, itu juga hasilnya, itu juga sejauh ini pengalaman berbagai lembaga survei maupun kita sendiri, itu tidak jauh beda dengan hasil yang didapatkan. Karena bagaimanapun, orang sering bilang, kenapa misalnya hasil survei bisa berbeda dengan hasil quick count misalnya. Karena kalau survei itu kan basisnya persepsi orang yang bisa juga berubah, dinamika suara masih bisa terjadi. Tetapi kalau quick count ini kan sebenarnya juga kita mencuplik daripada masyarakat, tetapi sudah berbentuk fakta, angka-angka yang ada di masyarakat. Nah, dengan quick count itu rata-rata di angka 1%. Jadi memang angka yang tertera ini tidak saklek persis satu dengan yang tadinya itu, misalnya kita 58,47. KPU kan 56,97% nih Prabowo. Betul, itu dengan penghitungan yang KPU sekitar 50-an%. Kita sudah 100%. Sehingga nanti angka yang tertera di kita dengan dibandingkan KPU yang mudah-mudahan hampir sama dengan 2019 yang lalu. Hanya berbeda 0,12% sampai dengan 0,22% itu. Biasanya Mas Ardian Sopa, sebelum kita bahas angka berapa yang stabil, tapi kalau untuk Prof. Burhanuddin, dari indikator kami juga ingin tahu di angka berapa ini sudah betul-betul tampak angkanya solid dan jelas kalau versi real count jika dibandingkan hitung cepat Prof. Burhan.
Ya sebenarnya sudah mulai mendekati. Ini sesuai dengan teori the law of large numbers. Semakin banyak sampel real count masuk, semakin mendekati hasil dan perubahan angkanya makin mengecil, makin berat. Jadi kalau sudah banyak TPS yang direkap oleh KPU, itu kecil kemungkinan terjadi perubahan. Dan saya menyambung apa yang tadi Bung Ardian sampaikan, sebenarnya quick count itu pekerjaan yang tidak terlalu sulit ya buat pollster. Karena yang kita kumpulkan adalah hasil rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi populasinya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang terpilih sebagai sampel. Margin of error kurang lebih 1% plus minus. Nah, saya sebut lebih mudah karena parameternya itu fix. Jadi beda dengan survei pra-pemilu, parameternya random. Sementara untuk quick count, itu kita tinggal mencuplik hasil penghitungan suara, sudah ditandatangani oleh KPPS dan para saksi, kemudian dikirimkan melalui aplikasi, diproses secara otomatis melalui pemrograman statistik. Jadi nggak sulit sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada perubahan dengan KPU, itu sebenarnya ini fungsi awal dari quick count. Jadi fungsi awal quick count itu justru alat kontrol kecurangan. Itu fungsi awalnya dan itu yang terjadi di Filipina. Jadi nama lain dari revolusi EDSA itu revolusi quick count. Karena saat itu antara quick count yang dilakukan oleh Namfrel bekerja sama dengan Cardinal Sin itu menemukan perbedaan hasil dengan hasil rekapitulasi suara versi KPU-nya Filipina. Namanya Comelec. Masyarakat lebih percaya quick count. Turunlah mereka ke EDSA, tumbanglah Marcos. Makanya nama lain dari revolusi EDSA, revolusi quick count. Karena quick count itu datanya lebih murni, diambil dari TPS yang terpilih secara acak dan dari situ langsung dikirim ke pusat. Sementara dalam sistem proporsional, suara di TPS tadi dibawa berjenjang ke atas. Dari TPS, kemudian ke desa, ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke pusat. Dan tiap jenjang itu menyumbang potensi adanya kecurangan. Jadi fungsi awal adalah untuk mendeteksi kecurangan, bahwa kemudian quick count bisa menebak hasil lebih cepat, itu bonus. Oke, paling tidak untuk mendeteksi kecurangan. Dan Anda tadi sampaikan bahwa paling tidak quick count dan juga real count tidak jauh berbeda hasilnya karena dicuplik dari hasil yang cukup valid di lapangan. Berapa persen perkiraan pergeseran suara antara quick count dan juga real count ini? Ya sepanjang dalam margin of error itu bisa ditoleransi. Tetapi pengalaman sebelumnya seperti Bung Ardian sebutkan, itu perbedaannya itu antara 0,1, 0,2 paling tinggi ya. Jadi kecil sekali. Apalagi kalau jumlah sampelnya lebih banyak. Jadi margin of error-nya lebih kecil. Sekecil itu kan 0,1, 0,2 Prof. Burhan? Ya pengalaman sebelumnya begitu. Ya. Jadi saran saya ini ya, Ayah, masyarakat ini segera move on. Ya, move on karena bagaimanapun kalau kita mengikuti jenjang kepemiluan kan prosesnya panjang. Tentu bukan berarti tidak mengawasi proses penghitungan di KPU tetapi jangan terus-menerus hidupnya soal pemilu saja. Kalau buat saya sama Bung Ardian, quick count selesai, menurut saya ya udah selesai hasil pemilu. Meskipun secara formal kita harus tetap menunggu hasil KPU. Prof. Burhan. Tapi kan tadi udah Prof. Burhan, ini kan mengobati dahaga dari publik. Banyak yang bertanya seperti ini, Prof. Kalau memang Prof. Burhan tadi mengatakan data quick count lebih murni, walaupun hanya 2.000 TPS dibandingkan kalau yang real count kan 830.000 lebih TPS. Itu valid nggak, Prof? Masih banyak, Prof, sampai sekarang yang mempertanyakan hal itu, Prof. Harus move on katanya Prof. Burhan. Iya. Memang begini, Andro ya. Quick count itu kan kegiatan akademik dan proven. Udah proven. Karena didasarkan pada prinsip randomness dan representativeness. Dan sepanjang pengalaman kita melakukan quick count tingkat nasional dan tingkat pilkada, belum pernah terjadi quick count yang aneh-aneh. Kecuali quick count tahun 2014. Kalau sekarang semua lembaga kan sama hasilnya. Baik yang terafiliasi dengan paslon 01, 02, 03 maupun yang independen sekalipun. Sama semua.
Jadi sudah terjadi ijtima ulama quick count. Jadi nggak perlu Istilah baru terlalu nih. Nah itu khawatir. dia. Nggak Oke. perlu terlalu was-was. Dan itu udah terefleksi kan, Andro. Kalau Iya. kita lihat kegiatan ekonomi Aha. di bursa saham, semuanya udah langsung move on. Nah itu dia. Oke, kalau tadi sepakat nampaknya Prof. Burhan dan juga Bung Ardian. Artinya kalau kemudian margin of error atau selisihnya sekitar 0,1, 0, hingga 1% lah. Artinya pergeseran suara dari hasil saat ini, hasil Anda kan 58% ya Prabowo Subianto. Kemudian juga real count KPU 56,97%. Artinya tetap akan terjadi satu putaran nanti Oh hasil iya, ini kalau ya? itu memang Ini yang kesimpulan itu jadi sudah pertanyaan kita publik, kan? dapatkan dari kemarin ya. Karena memang selisih yang begitu jauh antar paslon ini itu satu. Kemudian yang kedua, ini kita lihat dari sisi suaranya. Suaranya kan udah 58, sehingga kalaupun misalnya turun 1%, kita ambil titik pesimis ya, berarti Ya. turun 1%, berarti kan sekitar 57-an ya. 57, dan untuk 57% itu bukan hanya satu putaran, tapi juga satu putaran lebih banyak sebenarnya. Karena untuk satu putaran kan 50,1 suara saja sebenarnya, satu suara itu satu. Kemudian memang kalau dilihat dari persebarannya ini juga relatif merata, karena memang untuk satu putaran itu kan juga penting bahwa ada kemenangan 20% di 50% provinsi. Dan Ya. kalau misalnya kita lihat datanya secara lebih mendalam, itu juga itu udah tercapai. Sehingga Sudah memang untuk tercapai. satu putaran itu sudah bisa kita ambil kesimpulan untuk sana. Tinggal memang angka pastinya saja yang belum kita dapatkan. Aduh, Jadi cukup yakin, bagaimanapun- Mas Andro. Ardian, Enggak, kita maksudnya butuh penegasan ini. bagaimanapun. Sambil kami bacakan data real count Oke, KPU, ini real sudah count KPU. Cukup yakin, sudah cukup 60%, yakin. berarti 24,93 ini tidak akan bisa lagi mengejar ketertinggalannya. 24,93 untuk Anies Anies. Baswedan. Tidak bisa. Oke. Karena kalau misalnya paling tinggi sesuai hasil quick count kita ya mungkin nambah 1%. Jadi tadi kalau 24% berarti kan naik 25. Kalau misalnya 25 berarti dia naik 26. Mengapa ini bisa begitu margin of error-nya 1%? Jangan dilupakan bahwa sebenarnya sampel yang menjadi sampel kita itu banyak juga. Jadi 2000 itu bukan hanya angka 2000 secara TPS saja, tetapi 2000 dikali dengan jumlah pemilih yang ada di TPS itu. Rata-rata Oke. pemilih Indonesia itu 247 kalau kita rata-ratakan semuanya. Jadi dengan kata lain sampel kita adalah 495.000 Oke. pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Oke, cukup Sehingga yakin. dengan itu margin of error 1%, kemudian juga kita memakai namanya selang kepercayaan 99%. Jadi emang 1% itu margin of error, kemudian selang kepercayaannya juga 1% saja. Oke, kalau gitu kita akan coba tanya juga ke Prof. Burhan sepakat atau tidak, tapi usai jeda ya Prof ya, termasuk juga bagaimana sebaran suara di sejumlah wilayah Indonesia. Saat lagi pemirsa, kabar petang kembali untuk Anda.